Bab 175. Meningkatkan tekanan. Kamu bertanya padaku mengapa Master Gu datang untuk membunuhku? Bagaimana aku tahu? Menghadapi pertanyaan tiruonan, Fang Zeng berkedip polos. Jika kamu telah melakukan sesuatu, aku harap kamu tidak akan menyembunyikan kebenaran. Karena kata-katamu, meskipun itu mungkin tampak tidak signifikan, dapat sangat membantu dalam menyelesaikan kasus ini, kata gadis muda itu dengan tulus. Fang Zeng menggelengkan kepalanya. Aku juga sangat bingung. Selama periode itu, aku berkultivasi tanpa henti, jadi bagaimana aku bisa menarik pembunuhan? Tetapi setelah itu, orang-orang di sekitarku menyadari bahwa Gu Master Iblis ini bisa disewa oleh dua klan lainnya untuk membunuh bintang yang sedang naik daun seperti aku. Kamu juga tahu persaingan antara kami dan klan Bai dan klan Xiong. Terutama klan Xiong, mereka adalah tersangka terbesar karena mereka pernah merekrut Gu Master Iblis ke dalam klan mereka. Klan Xiong ya? Tiruonan menjadi sedikit berkecil hati setelah mendengar ini karena klan Xiong sudah dihilangkan oleh gelombang serigala. Tampaknya petunjuk ini hilang juga. Tiba-tiba, keributan datang dari luar ruangan. Cepat lihat di sana, bukankah itu orang-orang dari klan Xiong? Saya pikir klan Xiong dimusnahkan, bagaimana mungkin ada utusan datang ke sini? Penampilan utusan klan Xiong menyebabkan diskusi yang hidup di antara desa ketika orang-orang berbicara satu sama lain. Segera, berita datang dari paviliun pemimpin klan. Klan Xiong masih memiliki banyak orang yang selamat. Mereka mundur sendiri, menggunakan Gu yang ditinggalkan nenek moyang mereka, menyembunyikan banyak orang pada saat yang sama, menipu kematian. Bajingan ini mundur dan menghindari pertempuran, menyebabkan gelombang serigala datang kepada kita. Orang-orang klan Xiong ini mungkin terlihat kasar dan besar, tetapi hati mereka licik di dalam. Ingin meminjam kekuatan gelombang serigala untuk melemahkan kita, mereka terlalu tercela. Gu Yue klan sangat marah. Munculnya utusan klan Xiong telah menyebabkan distribusi politik Gunung Qingmao mengalami perubahan total. Apa yang dianggap sebagai kompetisi dua sisi antara klan Bai dan klan Gu Yue pada akhirnya tetap menjadi kompetisi tiga arah. Tetapi orang akan mengerti begitu mereka memikirkannya. Klan Xiong telah bertahan selama ratusan tahun tanpa jatuh, mereka memiliki fondasi sendiri juga. Klan mana yang tidak memiliki leluhur dan kartu truf? Setelah utusan klan Xiong pergi, Gu Yuebo segera menyerukan pertemuan tetua klan. Bajingan klan Xiong ini, mereka benar-benar tidak baik. Untuk berpikir mereka segera mundur. Tidak bisa memandang rendah siapapun. Klan Xiong selalu berada di belakang klan dan klan Bai kita dan merupakan yang terlemah di antara pasukan di Gunung Qingmao. Tapi untuk berpikir mereka memiliki skema seperti itu, kita harus lebih berhati-hati dari sekarang. Mereka ingin meminjam kekuatan gelombang serigala untuk melenyapkan kita. Mereka hampir menangkap kita kali ini, jika bukan karena lican petir itu, kita mungkin tidak kehilangan begitu banyak tetua. Orang-orang ini layak mati. Jika bukan karena penyelidik Surgawiti muncul, dua pemimpin klan mungkin sudah mati. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Meminta kompensasi adalah suatu keharusan. Itu adalah klan kita dan klan Bai yang bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah lican petir. Tetapi untuk meminta kompensasi, kita harus terlebih dahulu membahas dan merumuskan jumlah. Tetua klan berbicara satu demi satu, berdiskusi sampai mereka memiliki kesimpulan. Klan Gu Yue akan mengirim utusan ke klan Xiong. Mereka harus mengamati sisa kekuatan klan Xiong. Jika klan Xiong kuat, mereka akan bergabung dengan klan Bai. Jika klan Xiong lemah, mereka mungkin mengirim orang untuk menghilangkan mereka dan mencuri pegas roh. Jadi, siapa yang cukup cocok untuk dikirim ke klan Xiong? Gu Yuebo melihat sekeliling, bertanya, tetua klan mana yang akan memikul tanggung jawab ini? Aula segera menjadi sunyi. Para tetua klan saling memandang. Tidak ada yang mau pergi. Konflik internal sudah mencapai puncaknya sekarang, dan itu adalah momen yang paling penting bagi faksi untuk membagi kue bunga. Jika mereka pergi ke klan Xiong, faksi mereka akan tanpa pemimpin dan yang lain akan memanfaatkan kesempatan. Ketika mereka kembali, semua sudah diputuskan, jadi siapa yang akan mereka keluhkan? Yang lama ini merasa bahwa untuk pergi ke klan Xiong, seseorang dari senioritas dan pengalaman harus pergi, itu harus seseorang yang dapat mempertahankan miliknya. Di antara kita semua di sini, hanya tetua Mo Chen yang dapat mengambil peran ini. Gu Yue Yaoji tiba-tiba berkata. Gu Yue Mo Chen mendengus, menegur, berbicara tentang kualifikasi, Tuan Yaoji memiliki pengalaman lebih dari aku. Terutama dalam hal ketenaran, aku tidak bisa bersaing sama sekali, aku akui kekalahan total. Pergi ke klan Xiong, sepertinya kita akan harus menyusahkan Tuan Yaoji setelah semua. Tetua Mo Chen sangat benar, aku merekomendasikan Tuan Yaoji. Seorang tetua klan berdiri. Saya merasa bahwa Tuan Mo Chen adalah kandidat yang lebih cocok. Tetua lainnya segera menegur. Adegan itu kacau. Gu Yuebo berdiri di kursi pemimpin, menatap dengan dingin tanpa mengeluarkan suara.
Faksi obat sudah memiliki niat untuk melepaskan kekuatannya sendiri, tidak lagi di bawah kendalinya. Karena itu dia juga tidak mau membantu dan hanya mengamati keadaan. Ini adalah kontes pertama antara faksi obat dan faksi Mo. Keduanya memiliki sekutu politik masing-masing, tetapi situasi saat ini adalah bahwa kedua pemimpin membuat banyak kompromi serta pertukaran manfaat. Tetapi secara keseluruhan, golongan obat lebih kuat. Reputasi Gu Yue Yaoji serta kecenderungan fraksi Qi menyebabkan situasi ini. Gu Yuebo menatap dengan dingin, mencatat dalam hatinya faksi-faksi yang menjadi milik setiap individu. Sebagai pemimpin klan, dia tidak ingin melihat otoritasnya berkurang dan para tetua ini adalah pesaingnya. Tetapi sekarang dia telah memutuskan untuk sekadar mengamati dan belum menyerang. Fraksi Mo mengendalikan terlalu banyak kekuatan dan sumber daya, dan sekarang setelah mereka kehilangan pewarisnya, fraksi obat-obatan melompat dengan tergesa-gesa dan mencoba menyerang mereka. Jadi, aspek yang paling penting dari kontes ini adalah pada satu orang. Gu Yuebo berpikir dalam diam, mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan telah duduk di kursinya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya Fang Yuan ini tidak terlalu dekat dengan faksi Mo dan belum mendapatkan kesepakatan bersama tentang distribusi bunga. Kalau tidak, dia sudah membantu. Apakah ini kesempatanku? Gu Yuebo berpikir. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Tindakan ini menarik perhatian semua orang. Apa yang dia katakan selanjutnya adalah kejutan. Pergi sebagai utusan, ini adalah masalah penting yang melibatkan kelangsungan hidup klan kita. Aku bersedia untuk naik memikul tanggung jawab seorang utusan dan menyelidiki keadaan klan Xiong saat ini untuk klan kita. Apa? Fang Yuan meminta untuk pergi? Apa artinya ini? Apakah dia benar-benar bodoh atau bertingkah bodoh? Bukankah dia takut bahwa ketika dia kembali, semua kepentingan sudah akan dibagikan habis? Semua tetua klan menunjukkan ekspresi kaget. Fang Yuan punya rencananya sendiri. Jika dia pergi ke klan Xiong, dia mungkin bisa menemukan kesempatan dan memicu konflik di antara tiga klan. Bahkan jika dia tidak bisa, ini adalah kesempatan untuk pergi. Tunggu. Siapapun di sini bisa menjadi utusan kecuali Fang Yuan sendiri. Pintu tiba-tiba terbuka dan Tiruonan menerobos masuk. Fang Yuan membalikkan tubuhnya untuk melihat dan irisnya menyusut sedikit. Dia melihat ayah dan anak perempuan keluarga Ti masuk, serta dua orang lain di belakang mereka. Yang satu tampak seperti Fang Yuan, itu memang saudaranya, Gu Yue Fang Zeng, sedangkan yang lainnya adalah Gu Yue Jiang He. Apa yang simpatisan surgawi Ti miliki untuk mencerahkan kita pada hari ini? Gu Yuebo berdiri untuk menyambutnya, nadanya sedikit tidak senang. Ini adalah diskusi internal Gu Yue, bagaimana mereka bisa menerobos masuk seperti itu? Pemimpin klan Gu Yue, serta para tetua lainnya. Putriku sudah menyelidiki identitas Master Gu Iblis yang pernah menyerang Gu Yue Fang Zeng, Ti Sueleng berbicara. Oh, begitu. Master Gu Iblis itu, bukankah dia dihasut oleh klan Xiong? Apakah ada cerita tersembunyi di balik ini? Memang, identitas asli Master Gu Iblis ini adalah pemburu dari sebuah dusun di dasar gunung. Hanya kebetulan dia berhasil menjadi Master Gu Iblis, namanya adalah Wang Er. Alasan mengapa dia menyerang Gu Yue Fang Zeng? Apakah karena saudaranya Fang Yuan? Mengatakan demikian, Tiruonan menatap Fang Yuan dengan penuh perhatian. Saudaraku, mengira kamu adalah orang seperti itu. Fang Zeng berdiri di satu sisi mengepalkan tangannya, menunjukkan kemarahan di matanya. Apa maksudmu dengan ini, nona muda? Gu Yue Mochen berkata dengan suara serius. Jangan bilang, Fang Yuan adalah orang yang menyewa Master Gu Iblis ini untuk membunuh saudaranya sendiri Fang Zeng? Gu Yue Yaoji menunjukkan ekspresi bersemangat. Bahkan Gu Yuebo terkejut saat dia menyesuaikan postur tubuhnya di kursinya. Kamu semua salah. Tiruonan menggelengkan kepalanya. Yang benar adalah, Fang Yuan membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh seluruh keluarga tua Wang, menyebabkan Wang Er membalas dendam. Tapi Wang Er tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki saudara kembar, sehingga ia mengira Fang Zeng sebagai Fang Yuan dan menyerang dia untuk membalas dendam. Nona muda, semuanya perlu bukti, seorang tetua klan berbicara. Tentu saja aku punya bukti. Gu Yue Jiang He, ceritakan semua yang kamu tahu. Tiruonan siap untuk ini, bukan panik. Gu Yue Jiang dia menghela nafas. Dia memandang ayah dan putri keluarga Ti dengan ketakutan, perlahan berjalan maju dan berlutut di tanah, sambil menangis. Ini adalah kelalaian tugas bawahan ini, aku mencari hukuman pemimpin klan. Wajah Gu Yuebo muram seperti air, katakan semuanya dengan jelas terlebih dahulu, jangan sembunyikan apapun dari kami. Saat itu, ketika Fang Yuan membunuh keluarga lelaki tua Wang, itu berada di bawah wilayah yurisdiksi Gu Yue Jiang He, dan hanya ketika dia sampai di tempat dia menemukannya. Karena evaluasi klan, ia menekan masalah ini dan tidak melaporkannya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hari ini, masalah itu akan terungkap digali oleh Tiruonan. Kebenarannya seperti ini.
Jiang Dia tergagap saat berbicara, tidak menambahkan rincian ke dalam uraiannya, sangat sederhana dan jujur. Di saat dan tempat ini, dia tidak berani berbohong. Fang Yuan juga seorang tetua klan, jadi dia tidak berani melebih-lebihkan fakta. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kebenaran akan seperti ini. Fang Yuan membunuh ayah Wang Er, dan Wang Er datang untuk membalas dendam, tetapi menemukan Fang Zheng sebagai gantinya. Jadi begitu. Fang Zheng tidak bersalah terlibat dan memblokir krisis untuk Fang Yuan. Tetua klan berbisik di antara mereka sendiri. Tinju terkepal Fang Zheng bahkan lebih ketat ketika kemarahan tumbuh di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggeram pada Fang Yuan. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengambil nyawa orang begitu mudah? Pria dan gadis tua itu, mereka adalah manusia yang tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa memotong mereka? Menghadapi tuduhan saudara laki-lakinya, Fang Yuan tidak mendengarnya, seolah dia tidak tahu apa-apa. Gu Yue Fang Zheng bukan poin utama. Fang Yuan memandang ayah dan anak keluarga Ti. Mampu menemukan kebenaran dalam waktu sesingkat itu, mereka memang simpatisan surgawi. Terlepas dari cacing gu apa yang mereka gunakan, metode apapun untuk membuat Jiang He tunduk dan mengungkapkan rahasianya sendiri, mereka memiliki cara mereka sendiri. Kemampuan ini membuat Fang Yuan semakin yakin bahwa masalah dia membunuh Jia Jinseng pasti akan ditemukan oleh duo ayah dan putri Ti. Hanya masalah waktu saja. Bagaimanapun ini adalah dunia Gu, di mana Gu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga digunakan untuk menyelesaikan kejahatan. Tekanan semakin meningkat.